Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi atau fakta mengejutkan datang dari DPR RI terkait dengan nasib tenaga honorer, yaitu anggota DPR bongkar fakta. Dari janji 600.000 P3K, kenapa baru seujung kukunya terpenuhi? Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya. Dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia tahun 2025-2026. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari DPR berikut ini. Target besar pengangkatan P3K kembali menjadi sorotan karena realisasi pemerintah justru terlihat berjalan sangat lambat. Para honorer di berbagai daerah kini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan penataan yang sudah bertahun-tahun dijanjikan. Situasi ini semakin memanas setelah berbagai laporan menunjukkan rendahnya pencapaian rekrutmen P3K dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran luas karena tahun 2026 disebut-sebut sebagai awal berakhirnya keberadaan honorer. Ketegangan ini meningkat seiring mendekatnya batas waktu penataan non-ASN yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN tahun 2023. Dalam rapat kerja bersama Mendikdasmen, anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Habib Syarif Muhammad menyampaikan kritikan tajam. Saya masih ingat pada saat pertemuan beberapa bulan yang lalu, Pak Menteri menyampaikan dari 600.000 P3K, mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan sampai 400.000. Tetapi dalam realisasinya nampaknya tidak mencapai 100.000, ujar Habib Syarif pada hari Rabu tanggal 26 November 2025. Pernyataan tersebut langsung menggema karena menggambarkan betapa jauhnya pencapaian pemerintah dari target yang mereka umumkan sendiri. Di sisi, maksudnya selisih yang sangat besar antara komitmen dan realisasi menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Guru honorer, tenaga kependidikan, dan pegawai teknis makin frustasi karena peluang mereka terasa semakin sempit. Situasi ini semakin memperlihatkan betapa lambannya koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan penataan nasional. Data tersebut membuat publik kembali mengevaluasi efektivitas kebijakan pengangkatan P3K selama 2 tahun terakhir. Banyak honorer merasa proses yang ada tidak mencerminkan urgensi penyelesaian seperti yang dijanjikan oleh pemerintah pusat.
Pada Undang-Undang ASN Nomor 23 Tahun 2023 mewajibkan penataan pegawai non-ASN selesai paling lambat Desember 2024. Tapi kenyataannya hingga kini masih banyak instansi yang belum merampungkan verifikasi dan validasi honorer. Mereka khawatir tenggat semakin dekat, sementara proses justru berjalan semakin lamban. Kondisi tersebut memunculkan tekanan psikologis yang tidak kecil bagi mereka yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Pemerintah pusat pun kini berada di bawah sorotan tajam karena dianggap tidak mampu mempercepat penyelesaian. Jika penataan tidak dipercepat, maka ribuan honorer terancam kehilangan status tanpa kejelasan masa depan. Seluruh perhatian kini tertuju pada apakah pemerintah benar-benar akan menepati janji penyelesaian sebelum pintu terakhir tertutup. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi datang dari DPR RI, tepatnya Komisi 10, terkait dengan nasib tenaga honorer yang tidak terjaring dalam seleksi P3K tahun 2025 ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.